Oke, kita langsung mulai saja ya untuk acara webinar pada kesempatan hari ini. Baik, bertemu lagi dengan saya, Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest, Semarang. Pada kesempatan hari ini, kita akan melakukan, webinar. Kita mau memberikan edukasi edukasi yang, apa namanya, mengenai memaksimalkan profit dengan korelasi pair. Nah, ini yang sangat menarik sekali untuk kita, apa namanya, kita simak. Selama ini mungkin, kalau kita transaksi, apa namanya, forex, nah mungkin kita bisa memakai indikator, kita bisa memanfaatkan berita fundamental, kemudian, kita juga bisa memanfaatkan, apa namanya, mungkin price action dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak memakai indikator atau mungkin yang menggunakan pattern atau pola, ya pokoknya banyak sekali strategi yang bisa kita gunakan ketika kita ingin bertransaksi di mata uang atau di currency. Nah, pada kesempatan siang kali ini kita akan berbagi tips lah ya, berbagi edukasi, berbagi strategi. Kali ini saya akan mengangkat tema mengenai korelasi pair. Nah, jadi mungkin para trader yang suka bertransaksi forex, saya rasa tahulah ya mengenai apa namanya Euro USD, kemudian ada apa pound sterling USD atau GU, EJ, GJ. Nah, entah itu yang berlawanan dengan US dollar ataupun yang non US dollar. Nah, dan korelasi pair ini saya memakai teknik yang sederhana. Jadi kita memanfaatkan pergerakan 3 pasangan mata uang. Nah, yang berlawanan dengan US dollar sama yang non US dollar, tapi saling ada hubungan apa ya? Ada hubungan saling keterkaitan lah ya, ada hubungan saling keterkaitan sehingga membuat pergerakan ketiga pair ini bisa kita manfaatkan, kita ambil peluangnya. Nah, nanti contoh atau caranya gimana? Nah, nanti akan kita simak sama-sama. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan live trading. Siapa tahu pada kesempatan siang kali ini ada momen, ada sinyal yang menurut korelasi pair ini mungkin bisa kita manfaatkan. Nah, paling tidak kan kalau saya lihat untuk korelasi pair ini sebenarnya cocok untuk para scalper ya, scalper. Jadi kalau misalnya kita suka transaksi kecil, transaksi pendek-pendek, jangka pendek, kemudian dalam mengambilan take profit, pengambilan apa namanya untuk kita transaksi dengan TP yang kecil. Nah, saya rasa untuk korelasi pair ini memang cocok sekali dan bisa dijadikan salah satu perbendaharaan strategi ketika kita memutuskan untuk bertransaksi secara scalping. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat menarik sekali. Nanti kita coba langsung ke apa namanya ke MetaTrader 5 GK Invest. Kita langsung lihat live trading apakah pada kesempatan siang kali ini di sesi perdagangan Eropa ada peluang menurut korelasi pair ini atau tidak. Nah, itu sangat menarik sekali untuk kita simak nanti. Baik, untuk sebelumnya mungkin seperti biasa saya akan menjelaskan sedikit pemaparannya mengenai korelasi pair ini. Jadi korelasi pair ini melibatkan 3 pasangan mata uang atau 3 pair lah ya. 3 pair yang memiliki saling hubungan atau saling keterkaitan. Contoh misalnya kita lihat GU nih, pound sterling USD, Great British Pound, US dollar, kemudian kita lihat USD Japanese yen, kemudian kita kombinasikan yang cross currency, pound sterling yen atau GC. Nah, nanti kita entry-nya di cross currency.
pound sterling yen yang non US dollar. Jadi kita lihat peluangnya yang berlawanan US dollar, kemudian kita open posisinya yang non US dollar atau yang cross currency. Nah, yang kita ada US dollar. Kalau misalnya kita memakai euro USD, kemudian kita gabungkan dengan USD yen, berarti nanti kita akan entry-nya di euro yen, euro Japanese yen. Nah, seperti itu. Atau misalnya nih, kita mau kombinasikan euro USD, kemudian USD Kanada dolar, nanti kita entry-nya di euro Kanada. Nah, euro Kanada kan ada tuh di MetaTrader GK Invest, pair tersebut ada. Jadi seperti itu. Atau misalnya yang Aussie nih, Australia dolar. Kalau Australia dolar berarti Australia dolar USD atau AU. Kemudian kita lihat UJ atau USD Japanese yen. Nah, nanti kita entry-nya Aussie yen. AJ, no. Aussie Australia dolar lawan Japanese yen. Nah, seperti itu. Jadi kita untuk entry-nya untuk yang mata uang yang non US dollar, tapi kita menganalisanya dari pair yang yang menjadi lawan dari US dollar. Nah, seperti itu. Jadi korelasi ini tidak terlalu susah nih ya, tidak terlalu rumit, gampang sekali. Cuman, nah itu dibutuhkan ketelitian nih. Nah, dibutuhkan ketelitian dan kejelian kita dalam mengamati pergerakan ketika pasangan mata uang ini. Contoh misalnya Aussie USD, kemudian kita lihat USD Japanese yen. Nah, nanti kita juga lihat Aussie yen. Nah, untuk entry-nya nanti di Aussie yen. Kemudian kalau misalnya nih ada pertanyaan, Pak, kalau misalnya dipakai di XAU bisa enggak nih? Nah, kalau XAU saya rasa belum bisa sih ya. Kemarin juga coba saya cari-cari kulik-kulik gimana nih korelasi pair. Kalau misalnya kita entry-nya di XAU USD, ternyata belum ketemu. Nah, mungkin cocoknya di forex. Jadi ini ya mungkin tidak ada salahnya sih ya. Kalau misalnya mungkin di XAU USD atau di emas mungkin belum ada peluang. Nah, kita bisa manfaatkan di forex atau di apa namanya di currency untuk kita bisa mengambil apa namanya trading atau transaksi menggunakan korelasi hari ini. Jadi ini dibutuhkan 3 pasang mata uang. Jadi kayak semacam arbitrase ya. Mungkin kalau para trader mungkin tahu teknik arbitrase di forex itu kan melibatkan 3 pasangan mata uang. Tapi itu kan kalau arbitrase sendiri itu kan apa namanya istilahnya kayak semacam profit yang dikunci tanpa risiko. Tapi itu pun juga sebenarnya juga berisiko juga karena memang membutuhkan high frekuensi trading. Jadi memang membutuhkan kayak semacam kecepatan lah ya, kecepatan internet, kemudian kecepatan kita untuk entry posisi. Tapi di sini kita tidak berbicara mengenai arbitrage, tapi kita sedikit berhubungan dengan arbitrage. Nah, mungkin untuk para trader mungkin tahu lah ya mengenai teknik arbitrage yang sangat ramai sekali beberapa waktu yang lalu karena disinyalir memang apa namanya menguntungkan sih, tapi memang ada sisi kelemahannya juga. Memang membutuhkan koneksi internet yang cepat dan kecepatan kita di dalam entry posisi. Nah, seperti itu. Tapi itu pun juga memang kalau arbitrage yang bagus memang harus paling tidak kita harus menggunakan robot trading sih ya. Menggunakan otomatis trading. Kita kalau misalnya manual itu pun juga kadang sedikit terlambat. Nah, robot trading pun banyak sekali bertebaran robot trading yang konon katanya menggunakan teknik arbitrage, tapi banyak juga sih robot trading yang arbitrase-nya palsu gitu kan ya. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Tapi untuk siang hari ini saya tidak menggunakan otomatis trading, kita untuk entry-nya kita menggunakan manual. Nah, kita bisa menggunakan manual. Cuman kita memang butuh ketelitian di dalam mencermati ketiga pasangan mata uang ini. Nah, seperti itu. Oke, untuk peraturannya, nah ini peraturannya sangat menarik untuk yang harus kita ketahui. Oh ya, mungkin untuk para trader yang ingin melihat tayangan ulang, nanti bisa lihat di channel YouTube kami di GK Invest Semarang. Nanti tinggal dicari aja judul apa namanya seminar online ini.
maksimalkan profit dengan korelasi pair. Oke, untuk aturannya, jadi Anda nomor satu, Anda perhatikan pergerakan ketiga pair lah ya, bukan ketiga pair. Contoh misalnya nih, Euro USD, kemudian USD Yen, kemudian Euro Yen. Nah, nanti kita open posisinya di Euro Yen. Atau kita bisa lihat Aussie USD, AU, kemudian kita lihat UJ, USD Yen, kemudian kita juga melihat AJ. Nah, nanti kita enternya di AJ, Aussie Yen. Nah, seperti itu. Atau pound juga bisa, GU. Kita lihat GU, kemudian kita juga lihat UJ, USD Yen, kemudian kita enternya di GJ, pound Yen. Atau kita juga bisa lihat GU, pound yen, Great British Pound, USD. Kemudian kita juga lihat Euro USD. Nanti entry-nya di Euro GBP atau EG. Nah, itu juga bisa. Yang penting pair yang ketiga ini saling berhubungan, dan kalau kita lihat rumusnya sih USD-nya dicoret. Nah, nanti tinggal lihat cross-nya apa nih. Nah, jadinya cross-nya apa, nanti tinggal dicek di platform MetaTrader 5 GK Invest. Ada nggak pair tersebut? Nah, soalnya di GK Invest kita ada sekitar 27 pasangan mata uang, jadi banyak sekali peluang, banyak sekali momen yang bisa kita manfaatkan. Baik, untuk yang kedua, aturan yang kedua yaitu untuk entry posisi ya paling tidak sesi Eropa lah ya, sesi Eropa atau sesi Amerika, karena market sudah terbentuk semacam range high sama low, jadi semuanya sudah terbentuk. Nah, kalau misalnya terjadi korelasi tersebut, baru kita bisa entry posisi. Kemudian yang ketiga, misalnya nih, kita melihat harga Euro USD sedang bergerak naik, atau bergerak atau membentuk harga tertinggi baru pada hari itu. Nah, pada saat itu ya, atau mendekati harga tertinggi pada hari itu. Sedangkan harga USD Yen juga bergerak naik dengan kondisi dia break high atau mendekati harga tertinggi pada hari itu. Nah, kemudian kita juga lihat Euro Yen yang cross currency. Euro Yen kalau bergerak naik atau break high atau mendekati harga tertinggi pada hari itu, nah kita bisa cari pembalikan arah. Kita bisa open posisi sell di Euro Yen. Jadi EU kondisinya misalnya naik nih, kemudian UJ maksudnya break high ya, membutuhkan harga tertinggi atau mendekati harga tertinggi hari itu. Kemudian UJ juga bergerak naik atau break high, membentuk harga tertinggi baru atau mendekati harga tertinggi pada saat itu. Nah, di saat yang bersamaan EJ juga sama, dia bergerak naik. Dia break high atau mendekati harga tertinggi pada saat itu. Nah, di saat itulah ketika pasangan mata uang ini sama-sama naik, nah kita sellnya di Euro Yen. Nah, seperti itu. Jadi kita cari pembalikan arah. Harusnya kan kalau misalnya Euro naik, ujinya kan turun, biasanya seperti itu. Berarti kan ada sesuatu dengan USD kan. Nah, misalnya USD-nya menguat misalnya. Nah, kalau USD menguat, otomatis Euro naik, UJ-nya turun. Atau kalau USD-nya melemah, USD-nya melemah, Euro-nya naik, UJ-nya turun. Tapi kalau USD-nya menguat, Euro USD-nya turun, kemudian UJ-nya kalau USD-nya melemah ya, USD-nya melemah, UJ-nya Euro-nya naik, UJ-nya turun. Tapi kalau USD-nya menguat, berarti EU-nya turun, UJ-nya naik, dia melemah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sama-sama break high atau sama-sama membentuk harga tertinggi, kemudian Euro Yen-nya harga tertinggi, nah kita sellnya di Euro Yen. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya Euro-nya turun, membentuk harga terendah atau mendekati harga terendah hari itu, kemudian UJ-nya juga turun, kondisi juga sama, break low membentuk harga terendah baru atau mendekati harga terendah baru, dan
EJ-nya dia juga turun. Nah, jadi ketiganya ini sama-sama turun nih. Sama-sama turun, sama-sama break low. Kalau break low malah bagus. Atau break high juga malah bagus. Nanti kita bisa cari pembalikan arah di euro yen. Nah, untuk take profit, nah ini take profit sebenarnya tergantung kalau menurut saya sih kadang selera masing-masing sih ya. Soalnya teknik ini sebenarnya sih cocok untuk scalping. Jadi bagi para traders, peserta webinar yang suka transaksi scalping, kayaknya teknik ini bisa digunakan. Bisa menjadi salah satu perbendaharaan strategi ketika misalnya kita pakai teknik scalping yang lainnya belum ada sinyal, nah kita bisa pakai teknik ini. Oke, kita coba cek ini untuk gambar yang kemarin sudah saya slide, saya ambil dari tanggal 24 Juni. Sorry, 24 Juli. Nah, ini saya ngambilnya dari GU ya. GU, saya pakai timer 30 menit. Itu pada jam 10 waktu server membentuk harga terendah. Dia sempat break low. Kemudian UJ, USD Japanese Yen itu juga turun membentuk break low. Jadi kedua pair ini sama-sama membentuk harga terendah. Di saat yang bersamaan EJ-nya juga dia GJ-nya dia turun. Nah, ketika GJ-nya turun kemudian terjadi pergantian candle 30 menit, nah kita bisa entry posisi beli. Baik. Ya kita ngambil pendek-pendek lah ya, ini kayak model scalping masalahnya. Jadi kita tidak bisa ngambil dalam range profit yang besar ya, mungkin kita ngambilnya yang pendek-pendek ya, sekiranya untuk menaikkan equity bisa lah teknik ini karena sama-sama kayak semacam scalping. Tapi scalping di sini bukan scalping yang keluar masuk sangat banyak sekali atau sangat cepat dan volume transaksinya juga banyak, tapi kalau di sini scalpingnya lebih cenderung ke memanfaatkan ketika pasangan uang ini dalam kondisi yang sama, kemudian kita cari pembalikan arah. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba contoh lain. Saya mau ngambil, ini saya kasih contoh yang AU, Australia Dollar lawan USD, Aussie lawan USD. Nah, di dalam AU 30 menit ya, saya pakai time 30 menit, ini saya ngambil tanggal 22 Juli. Kondisinya jam 15.00 waktu server, berarti tambah 4, jam 19 malam atau jam 7 malam lah ya, jam 7 malam. AO saat itu break high, dia membentuk harga tertinggi, tanggal 22 Juli. Kemudian di saat yang bersamaan, UJ itu juga sama, jam 15.00 waktu server, itu juga membentuk harga tertinggi. Kemudian, nah kita cari yang cross currency-nya yang selain pair yang ada hubungannya dengan Aussie sama Japanese Yen. Nah, kita pakai AJ. Di saat yang bersamaan AJ juga sama-sama dia membentuk harga tertinggi. Nah, ketika sama-sama membentuk harga tertinggi 30 menit, kemudian terjadi pergantian candle 30 menitan. Nah, kita bisa ambil posisi sell. Kita cari pembalikan arah di AJ, Aussie Yen. Nah, seperti itu. Ya, ngambil take profitnya bisa pendek-pendek lah ya, sekitar ini kalau saya lihat tarikannya ini jatuhnya di 374 ya, kita ngambil minimal 10 lah ya, atau 100 poin lah ya, kalau misalnya 100 pip 100 pip. Nah, seperti itu. Jadi AJ juga bisa digunakan untuk memakai teknik ini, bisa. Jadi semua currency yang berlawanan dengan USD kemudian kita cari yang non USD-nya, tapi ketiganya harus ada hubungannya. Nah, gitu. Kemudian kita coba cari contoh lain. Nah, ini Euro GU sama EU. GU EU pound sterling sama euro. Ini saya ngambil tanggal 24 jam 17 waktu server. Berarti jam 9 malam lah ya, tambah 4 jam 9 malam. GU saat itu membentuk harga tertinggi, kemudian
EU ini harga tertinggi ya. Cuman untuk EG-nya ini berlawanan. Jadi memang dia sama GU itu pergerakannya apa namanya berlawanan. Jadi kita cari kalau misalnya harga tertinggi semuanya atau terendah semuanya tiga-tiganya nggak bisa karena Euro Yen ini atau EG ini berlawanan dengan GU sama EU. Nah, mungkin kita bisa cari pembalikan arahnya di sini. Nah, begitu dia briga EG-nya break low, nah kita bisa cari pembalikan arah. Jadi karena EG ini ya mungkin untuk kita belajar sih hanya untuk kita belajar kalau misalnya kita cari pasangan uang yang untuk EG itu terjadinya berlawanan beda dengan tadi kita pakai EJ, AC, kemudian kita pakai GA itu kita pakai apa GD, G pound sterling Kanada dolar itu bisa dipakai seperti itu. Kemudian coba kita lihat ini Euro Yen. Euro Yen saat itu memang tanggal berapa nih? 21 ya. Tanggal 21 jam 16 membentuk harga terendah untuk EU. Kemudian UJ-nya juga sama, dia membentuk harga terendah jam yang sama. Nah, di saat yang bersamaan EJ juga membentuk harga terendah atau break low lah ya, atau dia break low. Nah, itu kita bisa cari pembalikan arah dari tiga-tiganya break low semua. Jadi beda kasus dengan yang tadi. Nah, ini mungkin bisa buat kita belajar kalau misalnya mungkin ada pertanyaan, Pak, bisa nggak dipakai untuk yang di euro euro apa namanya euro pound sterling. Nah, euro pound sterling ya mungkin berlawanan sih masalahnya berlawanan dengan GU. Nah, kalau yang EU, UJ sama EC itu dia berbeda. Jadi kita kombinasikan antara apa namanya yang USD-nya di belakang dengan USD yang di depan. Nah, itu kita beda. Tapi kalau misalnya USD-nya di belakang semua, mungkin kita bisa cari yang berlawanan arahnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba ini yang Aussie dengan Kanada. AU sama UCAD lah ya, USD Kanada dolar. Nah, ini sama-sama membentuk harga terendah tanggal berapa nih? Tanggal 23. Tanggal 23 jam 13 tambah 4 berarti sekitar jam 2 siang. Nah, seperti saat ini sesi Eropa. Nah, itu pada tanggal 23 Juli sesi Eropa jam 2 siang AU membentuk harga terendah Aussie USD. Kemudian USD Kanada di saat yang bersamaan 30 menit juga sama-sama membentuk harga terendah. Nah, kemudian yang UCAD Aussie Kanada dolar nih kasusnya sama kayak apa namanya euro pound sterling tadi ya, berlawanan. Dia soalnya berlawanan dengan apa namanya Aussie USD. Nah, dia beli dia brigai. Nah, itu kita bisa cari pembalikan arahnya di Aussie Kanada dolar. Oke, sekarang coba kita lihat di MetaTrader apakah saat ini di sesi Eropa ada korelasi yang tadi kita bahas seperti ini. Nah, kalau misalnya ada, coba kita untuk apa namanya latihan dulu. Nanti kalau misalnya sudah paham, nanti baru nanti masuk ke real akun. Nah, jadi paling tidak kita coba untuk apa namanya kita lihat yang untuk live trading. Oke, ini saya share MetaTrader untuk kita lihat apakah ada peluang pada siang ini atau tidak. Nah, jadi kita lihatnya langsung tiga-tiganya kita kombinasikan sih ya. Tiga-tiganya langsung kita tampilkan semuanya. Jadi untuk supaya lebih mudah karena kita melihat tiga pasangan mata uang, nah kita pakai yang inilah. Nah, jadi semua mata uang, tiga pasang mata uang kita tampilkan seperti ini. Nah, ini sepertinya ada peluang yang di sini. Oh, belum ada sih. Ini ujinya belum break low hari ini. Nah, dia tidak belum membentuk harga terendah. Ini harga terendahnya
tadi pagi belum terlewati, sedangkan euro USD atau EU, nah EU-nya ini dia break low, EJ-nya dia break low, nah di bawah. Sedangkan apa namanya yen, UJ-nya dia tidak break low. Kalau misalnya break low sih ya kita bisa ngambil pembalikan arahnya di euro yen. Nah seperti itu. Coba kita kombinasikan apa euro dengan USD Kanada. Nah kita cek. Oh Swiss lah ya, kita coba dengan Swiss. Berarti masuknya untuk cross currency-nya euro CHF. Nah, Swiss franc. Kita cek di sini. Nah, ini kelihatan sekali terjadi kayak semacam pergerakan yang berlawanan lah ya. Nah, euro EU sama USD CHF. Nah, ini terjadi pergerakan yang berlawanan. Nah, seperti ini. Nah, kita tahu. Coba mungkin kita cari untuk hari ini kayaknya belum ada sinyal untuk yang di euro CHF. Nah, karena pergerakannya kelihatan sekali euro USD dengan USD CHF. Nah, coba kita yang Kanada nih, USD Kanada. Kanada, kemudian bawahnya berarti euro Kanada. Nah, euro Kanada ini kebetulan EU-nya tidak bergai, sedangkan euro Kanada dia justru malah dia naik. Nah, jadi perlawanan, terjadi apa namanya harganya bergerak berlawanan. Jadi kondisi saat ini dolarnya lagi menguat berarti ya. Dolarnya menguat, euronya turun, break low, USD Kanadanya dia naik. Nah, dia membentuk bergai. Coba kita lihat pas tanggal 28 ya, apakah ada tanggal 28. Nah, ini berlawanan semuanya. Jadi belum membentuk. Tanggal 27 sama. Jadi kita lihat kondisi yang tidak seperti biasanya. Nah, itu nanti kita bisa manfaatkan peluang untuk kita ngambil open posisi. Coba kita lihat GU, kemudian UJ. Nah, kita lihat GJ ini. Nah, GJ ini pound sterling yen banyak sekali peminatnya. Jadi coba kita lihat apakah ada peluang pada hari ini. Ini kita lihat kondisinya juga apa namanya berlawanan. GU-nya turun. Kemudian kondisi saat ini yang UJ-nya sempat tadi bisa naik, habis melemah lah ya. Jadi USD saat ini masih ada penguatan setelah tadi malam FOMC. Oh iya, tadi malam ada FOMC lah ya. FOMC jadi suku bunga tetap, tapi komentar dari Gubernur Bank Sentral Amerika atau The Fed atau Jeremy Powell, dia melihat sektor perumahan, sektor rumah tangga ada kayak semacam kenaikan lah ya, kenaikan untuk aktivitas ekonomi. Karena hari Selasa pagi kemarin pemerintah Amerika kemudian sama Bank Sentral dia mengeluarkan stimulus. Nah, stimulus ini digunakan untuk apa menopang warga negara Amerika yang terkena dampak COVID-19. Jadi satu kakak dapatnya kalau nggak salah kurang lebih sekitar $600 itu per minggu lah ya, sekitar per minggu. Nah, jadi paling tidak supaya aktivitas rumah tangga atau belanja konsumen ini kembali naik. Nah, itu membuat dolar sempat ada kenaikan, tapi sektor inflasi, nah inflasi masih rendah 0,5%, jadi belum sesuai yang diharapkan oleh target dari Bank Sentral. Bank Sentral mengharapkan sekitar 2%, tapi ternyata masih di bawah 2%. Jadi paling tidak itulah yang membuat harga dolar tadi pagi setelah pers conference sempat ada pelemahan. Nah, tapi untuk saat ini dia kembali lagi untuk bangkit lagi karena beberapa hari terakhir US dollar sempat berada di bawah. Kemudian mata uang yang menjadi lawan atau rival dari US dollar ini ada
penguatan, pembalikan. Kebetulan juga kondisi ekonomi di Amerika, Inggris, dan negara-negara lain juga kondisinya lebih baik, lebih baik dari yang dialami oleh Amerika. Karena Amerika di sini kan penderita COVID-19 itu peringkat 2 lah ya, peringkat 2, sempat peringkat 1, kemudian turun peringkat 2 dunia. Jadi banyak sekali apa namanya warga yang menjadi korban dari COVID-19. Oke, kita coba pasangan mata uang yang lainnya. Kita coba AU, kemudian UJ, AUJ, kemudian ada AJ. Nah, ini. Cuman sayangnya UJ-nya nggak break low nih ya. Jadi kalau seandainya UJ-nya break low saat ini, kemudian kondisi AU-nya break low, habis break low, dan AJ-nya misalnya nih, AJ-nya juga sama-sama break low lah ya, sama-sama break low. Nah, ini kita bisa ambil peluang di AJ. Tapi untuk UJ-nya harganya masih di tengah. Nah, belum membentuk harga terendah lah ya, belum terendah. Jadi kita belum bisa entry nih sesuai dengan rule. Jadi kalau nanti suatu saat AO-nya break low atau mendekati harga terendah hari itu, kemudian ujinya juga di bawah break low mendekati harga terendah pada hari itu, dan AJ-nya juga break low membentuk harga terendah hari itu atau mendekati harga terendah. Nah, kita bisa cari pembalikan arahnya di AJ, Aussie Japanese Yen. Nah, seperti itu. Coba kita kombinasikan USD Euro Aussie dengan USD Kanada. Nah, jadi kita memanfaatkan situasi yang harusnya berlawanan jadi searah. Nah, itu yang kita cari apa namanya entry positionnya itu di situ. Nah, ini kelihatan sekali kan ya. Kita lihat chartnya. AU-nya melemah, turun karena ada penguatan US, kemudian USD Kanadanya dia naik. Nah, USD Kanada dia naik karena ada penguatan di euro, di USD, bukan euro, USD. Nah, jadi kita belum bisa entry ini untuk saat ini karena jadi arah yang berlawanan antara AU dengan USD Kanada. Seperti itu. Nah, memang teknik ini memang sedikit butuh ketelitian lah ya, ketelitian, dan kita harus jeli untuk apa namanya, apakah ada searah atau tidak. Nah, itu yang butuh ketelitiannya di situ. Ini coba kita lihat di New Zealand. Kita lihat yang misalnya kita lihat yang kemarin nih. Ini kita cek untuk New Zealand Yen berarti ya. New Zealand Yen ini juga belum. Mungkin kita bisa belajar dari yang kemarin lah ya. Kemarin juga tidak ada sinyal adanya apa pola harga yang tidak semestinya harusnya berlawanan tapi jadi searah. Nah, itu yang kita manfaatkan untuk kita entry posisi. Jadi harus kita cermati. Untuk saat ini ternyata polanya sama-sama berlawanan, jadi korelasi apa namanya negatif. Nah, antara NU sama UJ. Nah, kalau korelasinya positif berarti dia searah. Nah, jadi tekniknya seperti itu. Nanti silahkan dicoba, silahkan dicermati. Siapa tahu nanti malam di sesi perdagangan Amerika ada peluang seperti korelasi pair seperti ini. Jadi kondisi yang apa namanya, kondisi yang membuat apa namanya dari NU, kemudian ada UJ, itu kondisinya searah. Nah, harusnya berlawanan tapi malah mereka searah. Bergaya semua atau bergelo semua. Nah, itu saat yang bersamaan cross currency-nya NG-nya juga sama, tiga-tiganya sama-sama bergaya semuanya atau bergelo semuanya. Nah, itu bisa kita manfaatkan di entry-nya di NG seperti itu. Jadi memang sinyal ini memang sangat jarang muncul, tapi sekali muncul ya itu tadi, tingkat probabilitasnya memang sangat luar biasa. Nanti bisa dicoba dulu di demo akun, dipraktekkan dulu di demo akun. Kalau misalnya di demo akun
sudah paham, sudah apa namanya, mengerti tekniknya, baru masuk ke perilaku. Jadi sinyal ini memang tidak setiap saat ada sih ya, tapi kita bisa cari yang pair yang lainnya. Kalau misalnya siapa tahu di ketika pasangan mata uang yang lainnya tuh ada sinyal tersebut, nah itu nanti kita bisa manfaatkan peluangnya di situ. Mungkin coba kita sekali lagi cek apa ya? Kita cek euro. Coba kita lihat euro sama Kanada nih, apakah euro Kanada juga berlawanan, satu briga satu briglo lah ya. Kemudian coba kita lihat CHF juga USD ini break high, kemudian Y-nya sudah break high, sempat break high, kemudian sekarang dia koreksi tengah. Nah, ini mungkin yang sering terjadi biasanya EU sama UJ, itu biasanya sering. Nah, sering-sering muncul biasanya sinyalnya. Nah, kemudian EJ-nya juga misalnya break low nih, nah itu kita bisa entry di situ. Oke, jadi teknik ini memang tidak setiap hari ada sih ya, tapi memang butuh ketelitian ya. Mungkin kita sambil lihat di sesi Eropa, kemudian sesi malam hari kita cek, kita bisa manfaatkan teknik ini ketika rilis data ekonomi. Nah, rilis data ekonomi Amerika biasanya teknik itu muncul jam 9, jam 7, setengah 8. Nah, itu biasanya dia muncul. Itu bisa kita apa namanya? Kita lihat ketika sesi Amerika, data ekonomi Amerika dirilis. Nah, kalau misalnya kebetulan searah, tiga-tiganya searah semua, nah itu kita bisa manfaatkan. Baik, saya rasa teknik ini gampang sekali diterapkan, cuman butuh kesabaran, butuh ketelitian untuk kita bisa mengambil peluang tersebut, untuk kita bisa mengambil apa namanya, momen ini di korelasi pair. Tidak setiap hari memang dia muncul, tapi di pair yang lain kita cari, siapa tahu ada yang muncul dari pair yang lain. Nah, seperti itu. Jadi memang ini memang khusus untuk yang scalping yang suka dengan transaksi jangka pendek. Nah, untuk tingkat akurasinya nanti silakan dibuktikan sendiri. Pokoknya ketiga-tiganya harus sama-sama briga atau mendekati harga tertinggi. Kemudian yang di bawah, kalau misalnya break low ya ketiganya sama-sama break low atau mendekati harga rendah. Seperti itu. Oke, mungkin saya rasa gampang sekali untuk dipraktekkan lah ya. Nanti bisa dilihat, siapa tahu nanti malam ada momen, ada peluang dari korelasi 3 pair ini. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing menghitung pakai teknik arbitrage. Kita bisa melihat dari pergerakan ketiga pasangan mata uang ini untuk kita bisa ngambil entry posisinya di situ. Baik, saya rasa untuk edukasi pada siang hari ini cukup sampai di sini. Saya rasa sudah jelas untuk apa rule-nya, kemudian untuk tayangan ulang dari webinar atau seminar online pada siang hari ini nanti bisa dilihat di channel kami di GK Invest Semarang. Nah, nanti tinggal dilihat judulnya, memaksimalkan apa namanya profit dengan korelasi pair. Oke, saya mohon pamit. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah melihat tayangan kami. Saya Rudi Oktrianto dari tim RND GK Invest Cabang Semarang. Mohon undur diri. Sampai ketemu di hari Senin. Nah, soalnya kita dedikasi hari Senin sama hari Kamis setiap jam 2 siang. Nah, dengan judul dan tema yang berbeda, yang jelas di sini kita memberikan edukasi kepada masyarakat gimana caranya memanfaatkan pergerakan di instrumen keuangan yang ada di bursa untuk menaikkan saldo trading atau menaikkan equity. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Silakan melihat tayangan ulang kami di channel YouTube GK Invest Cabang Semarang. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Salam sukses dan salam profit. Terima kasih.